Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam materi metodologi penelitian keperawatan. Pada sesi 3 ini, saya akan menjelaskan tentang membuat kerangka teori, kerangka konsep, dan hipotesis. Tujuan dari pertemuan ini akan menjelaskan tentang bagaimana teori-teori tentang kerangka teori, kemudian kerangka konsep, dan hipotesis. Tentu di dalam berbagai teori ini nanti ada aplikasi atau cara penyusunan kerangka teori, kerangka konsep, dan hipotesis. Kita mulai dari kerangka teori. Apa itu kerangka teori? Kerangka teori itu yaitu visualisasi atau visualisasi itu artinya adalah pengungkapan dengan membuat tampilan hubungan antara berbagai variabel untuk menjelaskan sebuah fenomena. Jadi nanti beberapa variabel yang ada di dalam penelitian judul penelitian itu dimunculkan dalam penampilan atau visualisasi saling berhubungan. Nah, hubungan antara berbagai variabel digambarkan dengan lengkap dan menyeluruh dengan alur dan skema yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena. Nah, ini nanti bentuknya berbentuk bagan-bagan yang diatur nanti di Microsoft Word akan ada menu insert, kemudian nanti pakai shapes sehingga bagan-bagan ini bisa dibuat yang berisi tentang teori-teori yang saudara buat pada tinjauan pustaka. Nah, sumber pembuatan kerangka teori dibuat dari paparan satu atau lebih teori yang terdapat pada tinjauan pustaka. Nah, ini pentingnya tinjauan pustaka itu adalah untuk menjelaskan tentang teori-teori dari variabel yang diukur, sehingga nanti di dalam membuat kerangka teori ini menjadi mudah dan bisa dijabarkan dalam bentuk skema. Selanjutnya, pemilihan teori dapat menggunakan salah satu teori, berbagai teori, selama teori itu yang dipilih itu relevan. Jadi relevan itu maksudnya sesuai dengan variabel yang jadi inti dari pemilihan teori ini tentu harus yang relevan. Kemudian kerangka teori yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan. Ya, pertautan itu skema yang saling berhubungan antara variabel. Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar dalam menyusun kerangka teori. Jadi tugas saudara menyusun ini tentu harus sudah membaca teori-teori di dalam daftar pustaka sehingga ini gampang nanti dibuat kerangkanya, ya. Istilah kerangka teori sering diartikan sebagai istilah konsep model atau model konseptual, paradigma atau cara kita menguraikan pikiran sesuai dengan teori-teori yang kita sudah baca. Kemudian meta paradigma, yaitu ini cara kita berpikir gitu, menganalisis bagaimana teori-teori ini kita hubungkan sehingga ada keterkaitan di dalam pembuatan skemanya, atau disebut juga perspektif teori, kerangka berpikir, dan lain-lain. Kemudian penentuan kerangka teori harus sesuai dengan topik permasalahan. Topik permasalahan kemarin kita sudah bedah tentang judul dan rumusan masalah dan judul. Tentu ini nanti saudara akan banyak berkaitan dengan tujuan penelitian di dalam membuat kerangka teori. Ini ada satu contoh membuat kerangka teori dengan judul penelitian pengaruh dukungan keluarga terhadap kepatuhan diet, ya. Nah, pada pasien hemodialisa, di dalam proposal tentu bab 1 itu ada tujuan khusus. Di sini contohnya mengidentifikasi dukungan keluarga, yang kedua mengidentifikasi kepatuhan diet, yang ketiga menganalisis antara dua variabel ini apakah ada pengaruh dukungan keluarga terhadap kepatuhan diet. Nah, kalau diterjemahkan di dalam kerangka teori, lagi sekali kerangka teori itu
maka medoknya seperti ini. Jadi saudara buat bagan-bagan seperti ini dengan panah-panah ini yang semua ini memiliki makna. Nah, ini menunjukkan komponen dari dukungan keluarga yang terdiri dari dukungan instrumental, informasional, penilaian, dan emosional. Nah, ini berhubungan dengan pasien hemodialisa yang judulnya di sini adalah kepatuhan diet. Kepatuhan diet ini erat kaitannya dengan jenis diet atau diet protein, makanan yang dianjurkan dan makanan yang tidak dianjurkan. Nah, ini adalah ketentuan diet pada pasien hemodialisa yang akan diukur kepatuhannya. Nah, pengukuran dukungan keluarga, hasil akhirnya bisa saja dukungan keluarganya tinggi, sedang, rendah. Dan ini semua ada di teori, tidak boleh dikarang. Tidak ada di teori, jangan taruh di sini. Kalau ada di teori silahkan, sesuai dengan variabel yang diukur. Sedangkan kepatuhan sendiri di teorinya ada tingkat kepatuhan, jenis kepatuhan yang patuh dan tidak patuh. Nah, yang ini dalam beberapa versi literatur, ini adalah faktor yang mempengaruhi kepatuhan, yaitu internal, eksternal. Tetapi tidak diteliti sehingga dibuatkan bagan dengan garis yang terputus-putus. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi, artinya panahnya ke atas. Ini hubungan antara ini dengan ini, jadi keluarga itu, pasien sendiri ada keluarga dan pasiennya mau diukur variabel kepatuhannya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada kerangka konsep. Nah, beda lagi nih kerangka teori dan kerangka konsep. Kerangka konsep penelitian yaitu kerangka hubungan antara konsep-konsep yang diukur atau diamati melalui penelitian yang dilakukan. Nah, ini nanti tergantung panduan ya. Ada yang menaruh panduannya harus ada kerangka teori, tapi ada juga yang hanya meminta di panduannya itu kerangka konsep. Oleh sebab itu dua-duanya kita pelajari. Nah, di dalam kerangka konsep juga ini ada diagram atau skema yang menunjukkan adanya hubungan antar variabel. Nah, nanti saudara baca-baca apa yang dinamakan dengan ini ya, variabel-variabel yang sudah saudara pernah baca, seperti variabel independen, variabel dependen, dan lain-lain. Jadi dalam pembuatan skripsi minimal bivariat, yaitu dua variabel yang saudara ukur teliti, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Nah, di mana di dalam kerangka konsep ini, variabel ini digambarkan juga dalam bentuk bagan-bagan. Sehingga inilah yang akan diteliti oleh saudara nanti di dalam penelitiannya. Nah, kemudian berikutnya, kerangka yang baik dapat memberikan informasi yang jelas kepada peneliti dalam memilih desain penelitian. Nah, ini tentu semua yang kita buat ini bisa kita petakan. Apa desain yang kita pilih, kemudian metode statistik apa yang akan kita gunakan, dan lain-lain. Nah, ini penting untuk saudara bisa pahami di dalam pembuatan kerangka konsep. Contohnya seperti ini, kerangka konsep ini, contohnya judulnya ini faktor-faktor, jadi ada banyak faktor, faktor internal, faktor eksternal. Saudara buat dulu variabel independen dan variabel dependennya. Kemudian faktor internalnya diuraikan, faktor internal dari perawat yang mempengaruhi kinerja, yaitu umur, pendidikan, masa kerja, motivasi, eksternalnya sumber daya, kepemimpinan, imbalan, dan internal ini pada diri perawat, umurnya dikategorikan nanti menjadi umur berapa, pendidikan dari jenjang D3, nurse sampai spesialis, masa kerjanya diatur sesuai teori, kurang 1, 1,5, 5 sampai 10. Motivasi, jadi nanti akan diukur sesuai dengan saudara gunakan instrumen motivasi. Kemudian untuk eksternal, sumber daya keuangan, sumber daya pendukung lain, sarpras ya. Kemudian untuk kepemimpinan, apakah tipe kepemimpinan otoriter, reservis, demokratik, ini juga akan diukur atau dicari datanya melalui kuesioner mungkin atau apa untuk mengidentifikasi kepemimpinan. Imbalan, apakah misalnya di bawah UMR, sesuai UMR atau di atas UMR. Kemudian untuk beban kerja ini bisa beban kerja ringan, sedang, berat yang akan mempengaruhi kinerja perawat. Nah, faktor-faktor ini akan dianalisis dengan menggunakan uji statistik
Dan untuk menentukan faktor yang paling dominan, tentu nanti ada uji statistik juga di dalam membuat kesimpulan. Oleh sebab itu, dari bagan ini bisa ditentukan jenis uji statistik yang digunakan. Contoh 2 yang sederhana ini, judulnya pengaruh teknik relaksasi nafas dalam terhadap intensitas. Nah, ini teknik progresif muscle relaksasi, yaitu teknik relaksasi independennya, dan intensitas nyeri variabel dependennya. Tentu desainnya ini bisa menggunakan macam-macam. Misalnya pre-post test. Pre itu artinya diukur dulu nyerinya sebelum dilakukan relaksasi, kemudian setelah relaksasi bisa diukur nyerinya. Nah, dari kerangka ini bisa menentukan juga desain-desain seperti tadi. Jenisnya misalnya jenis penelitiannya eksperimen dengan desain pre-post desain group ya. Dan intensitas nyeri ini nanti diukur sebelum sudah kemudian dibandingkan. Nah, ini untuk cara buat kerangka konsep. Nah, yang ketiga, materi hipotesis ini. Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau pendapat yang lemah. Di dalam beberapa literatur kita sering mendengar ada hipotesis 0, hipotesis 1. Terdapat 2 jenis hipotesis yang dicatat dalam literatur ya. Tetapi di dalam beberapa buku ini ada beberapa jenis hipotesis yang diketahui. Ada namanya directional hypothesis. Bisa dibuat dengan kata-kata setelah ada perlakuan ini menghasilkan kadar darah lebih sedikit atau kadar oksigen lebih banyak, atau mungkin perilakunya negatif, perilaku positif, dan lain-lain. Ini contoh pernyataan directional hypothesis. Ini tidak kita gunakan kebetulan di kampus, panduannya nanti ada jenis hipotesis yang terakhir. Kalau yang non-directional ini seperti ini, contohnya untuk kita ketahui saja, contohnya terdapat hubungan antara jumlah sumber stres yang dilaporkan petugas kesehatan di rumah sakit kanker dengan minat tugas. Ini seperti ada korelasi namun tidak spesifik ya. Ini dibuat seperti ini pernyataan hipotesisnya. Kemudian yang kedua, jenis hipotesis ada yang simple dan ada yang kompleks. Kalau yang simple itu hanya ada 2 variabel atau disebut bivariat. Contohnya variabel kejadian low back pain dengan sikap duduk. X-nya low back pain, sikap duduknya ini adalah yang X. Nah, ini penting untuk saudara pahami bahwa jenis hipotesis sederhana ini hanya melibatkan 2, yaitu hubungan antara kejadian low back pain atau nyeri pinggang dengan sikap duduk. Nah, ini hipotesisnya. Demikian juga dengan hipotesis kompleks. Kompleks ini melibatkan lebih dari 1 variabel yang dihubungkan dengan variabel yang lain. Contohnya X1 ini misalnya variabel 1 tadi ada faktor internal, variabel X2-nya variabel faktor eksternal, Y-nya ini adalah kinerja ya. Nah, kemudian ini yang kompleks ini disebut juga dengan hipotesis multivariat. Multi artinya banyak, lebih dari 1. Nah, kemudian ini adalah jenis hipotesis yang digunakan di dalam penelitian nanti di panduan proposal penelitian saudara, yaitu null hipotesis dan research hipotesis atau hipotesis penelitian. Null hipotesis disebut juga hipotesis statistik karena ini yang akan saudara uji statistik apakah ini nanti diterima atau ditolak. Ciri-cirinya yaitu ada penggunaan notasi H0 atau HO dengan kata tidak ada. Jadi kalau Anda buat judul penelitian pengaruh dukungan keluarga dan seterusnya, maka hipotesis nolnya bunyinya tidak ada pengaruh dukungan keluarga dan seterusnya ya. Ditambah kata tidak ada depannya untuk buat H0. Nah, kemudian ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu hipotesis yang menyatakan ada perbedaan suatu kejadian atau 2 kelompok, atau yang menyatakan ada hubungan variabel satu dengan variabel lain. Notasinya HA atau H1. Jadi kalau ini H0, HO, di sini HA dan H1. Ciri-cirinya ada kata ada. Jadi kebalikan ini. HA ini dibuat kebalikan daripada HO. Nah, nanti yang diuji statistik itu adalah yang ini ya. Yang HO. HO itu ditolak, maka HA diterima.
HO diterima, maka HA ditolak. Nah, kalau begitu, kalau bunyinya tidak ada, kemudian kata tidak ada ditolak, berarti artinya penelitiannya ada. Ya, jadi kebalikan kata HO, maka itulah yang menjadi jawaban penelitian pada HA. Nanti Anda belajar mungkin di dosen selanjutnya terkait dengan penggunaan uji statistik, korelasi, komparasi, kemudian untuk multivariat dan bivariat. Kemudian untuk yang teori sudah selesai, kemudian tinggal latihan. Latihannya terdiri dari 4 saja. Kita meminta untuk permulaan karena nanti saudara akan membuat proposal. Ditulis ini nama mahasiswa, sebentar kita sampaikan tutorial. Kemudian judulnya dibuat judul yang saudara pilih, tolong diperhatikan, sering baca, jangan asal jadi saja nanti membuat penugasan. Jadi tolong pelajari teorinya juga ya. Kemudian buat contoh kerangka konsep, gunakan Word pada insert, shapes, dan lain-lain. Klasifikasikan variabel independen dan dependennya, buat bagan, buat tanda panah, kemudian nanti buat yang terkait. Kemudian untuk yang keempat, buat hipotesis nol, HO, ciri-cirinya kata tidak ada, dan hipotesis H1 atau HA-nya ada kalimat ada. Nanti saya akan pandu dalam tutorial. Saya kira demikian dulu untuk materi pertemuan 3 ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.